Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu yang kedua ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa di surga. Kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan ini. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaan bagi kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan, diingatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus akan berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Lukas pasal 10, ayat 17 sampai 20 yang berbunyi demikian. Dan ke-70 orang itu kembali dengan sukacita sambil berkata, Tuhan, bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami dalam nama-Mu. Dan dia berkata kepada mereka, Aku melihat Satan jatuh dari langit seperti kilat. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Akan tetapi, dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu ukuran sukacita menurut dunia adalah tergantung banyak harta, uang, kedudukan, penghargaan orang lain, terus dia merasa paling hebat, dia bersukacita. Tapi sukacita menurut Alkitab tidak seperti itu. Kalau itu hanya sesaat, begitu hilang hartanya, hilang sukacitanya. Tapi kita ambil contoh ketika Ayub, dia orang yang saleh, yang jujur, dan dalam satu hari hilang semua hartanya, hilang 10 atau mati 10 anaknya, dia tetap bersukacita. Dia berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Hari ini saya berikan tema di minggu kedua ini adalah hidup dalam sukacita. Sekali lagi, hidup dalam sukacita. Dalam satu hari, satu malam, 24 jam. Dalam satu minggu, 7 hari. Dalam satu bulan, 30, ada yang 31. Berapa jamkah hatimu bersukacita dalam sehari itu, dalam seminggu itu, dalam sebulan itu? Kalau dalam setahun 12 bulan, berapa bulankah engkau bersukacita, atau lebih banyak engkau tidak bersukacita atau bersedih atau berduka karena banyak masalah dalam hidupmu? Jadi saya berikan temanya adalah hidup dalam sukacita. Nah, kenapa kita hidup dalam sukacita? Kalau kita tadi disinggung, kamu jangan bersukacita karena iblis itu tunduk kepadamu, tapi lebih bersukacita karena kamu punya nama sudah terdaftar di surga. Tapi sebelum jauh ke sana, saya akan jelaskan mengapa kita hidup dalam sukacita. Pertama, karena dosa kita sudah ditebus dan dihapus oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, karena dosa kita sudah ditebus dan dihapus oleh Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 47, dalam Yesus diberitakan pertobatan dan penghapusan dosa. Lukas pasal 5 ayat 20 dikatakan dosamu sudah diampuni. Jadi kalau dosa kita sudah diampuni, otomatis pasti sukacita. Sebab orang tidak bersukacita karena ada dosa. Di mana ada dosa tidak mungkin bisa sukacita. Di mana ada sukacita nggak mungkin ada dosa.
Karena kita sudah ditebus oleh darah daripada Tuhan Yesus melalui tubuh dan darahnya, maka otomatis kita bersukacita. Bukan hanya ditebus, dibenarkan kembali, dikuduskan kembali. Nah, yang kedua, kenapa kita bersukacita? Karena kita diberikan jaminan hidup kekal oleh Yeshua HaMasyiah. Lagi, karena kita diberikan jaminan hidup kekal oleh Yeshua HaMasyiah. Yohanes 6 ayat 40. Siapa yang melihat Putra dan percaya kepadanya, maka dia akan kubangkitkan pada akhir zaman dan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang banyak orang beragama, banyak orang aktif di gereja, tapi kalau ditanya, kalau kamu mati, kira-kira masuk surga? Saya belum tahu. Orang yang masih ragu-ragu, apakah dia masuk surga atau tidak, jelas tidak mungkin bersukacita. Tapi di dalam ayat Yohanes pasal 6 ayat 40 tadi jelas Tuhan Yesus, siapa yang melihat Putra dan percaya kepadanya, aku membangkitkan dia pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal. Itu pasti. Jadi kalau ada kepastian keselamatan, bersukacita dong. Jangan sedih lagi. Saya kalau mati masuk surga atau tidak, itu salah. Karena apa? Engkau meragukan yaitu janji daripada Tuhan Yesus. Nah, apalagi yang membuat kita bersukacita? Tuhan Yesus mengatakan, aku naik ke surga dan nanti aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengutus Roh Kudus sebagai penghibur juga mengajari kamu. Kenapa kita bersukacita? Karena ada Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan mengajari kita setiap saat. Ada Roh Kudus yang menghibur, mengajari kita setiap saat. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Jelas sekali. Dan ayat 26-nya. Bahwa aku akan memberikan kepadamu penghibur yaitu Roh Kudus. Dan dia mengajari kamu apa yang harus kamu kerjakan. Jadi ada dong sukacita karena ada penghibur. Kalau ada orang cari hiburan keluar ke tempat rekreasi, di tempat rekreasi mungkin dia tidak memikirkan masalahnya. Pulang dari sana sedih lagi. Tapi kalau kita sudah dipimpin Roh Kudus, di saat kita dihina orang, direndahkan orang, rugi usahanya, atau mungkin juga sedang ada masalah, kita tetap bersukacita. Karena ada Roh Kudus yang menghibur kita setiap saat. Ada Roh Kudus yang mengajari kita setiap saat. Yang keempat, apa yang membuat kita hidup dalam sukacita? Karena nama kita sudah terdaftar di surga. Di ayat yang ke-20 tadi katakan, akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita, karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Tertulis artinya sudah terdaftar jadi penghuni surga. Indah dong. Sudah ada kepastian masuk surga. Sudah tertulis terdaftar di surga. Kalau saudara daftar ke sekolah atau daftar ke misalkan ke perguruan tinggi atau mau calon PNS segala macam. Kalau saudara mendaftar begitu tes terus muncul pengumuman nggak ada namamu di sana, nggak bisa masuk. Tapi begitu engkau dites, muncul namamu di sana, keterima, senangnya bukan main. Jadi PNS saja senangnya kayak apa, masuk sekolah aja keterima senangnya kayak apa. Ini kita dijamin masuk surga, sudah didaftarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Jadi jangan sedih lagi, bersukacitalah. Ada kepastian dalam hidupmu, kemanapun engkau berada. Ya, kata Paulus dalam Filipi 1. Ayat yang ke-27. Hidup itu Hamasiah, mati itu untung. Dimanapun kita hidup dalam Tuhan Yesus.
Kalau mati, untung. Kenapa? Karena ada jaminan tadi. Berikutnya, kenapa kita bersukacita, hidup dalam sukacita? Karena Tuhan Yesus pasti jemput kita untuk dibawa ke surga. Jadi bukan kita yang datang ke surga, tapi Tuhan Yesus yang datang dari surga kembali, jemput kita, dibawa kita masuk surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, jangan biarkan hatimu gelisah, sebab aku pergi ke surga sediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah, aku datang lagi jemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu berada. Senang dong? Ada pasti. Bukan kita cari surga, tapi yang dari surga itu datang jemput kita, dibawa kita ke sana. Kalau kita misalkan diajak orang ke rumahnya, apalagi orang yang ngajak itu orang kaya, diajak makan, wah senangnya bukan main. Ini Tuhan Yesus datang dari surga, turun lagi jemput kita supaya kita dibawa ke sana, supaya di mana dia berada kita pun berada. Bersukacita dong. Bukan lagi mudah-mudahan. Banyak agama lain mengatakan, gimana kamu masuk surga enggak? Insya Allah, mudah-mudahan. Itu enggak pasti. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tadi, siapa yang melihat putra dan percaya kepadanya, aku membangkitkan dia pada akhir zaman, dan aku memberikan hidup yang kekal kepadanya. Pasti, udah diberikan hidup kekal, dijemput lagi, dibawa masuk surga. Bersukacita dong. Ya, kalaupun kurang uang nggak apa-apa. Memang dunia ini bukan tempat yang sempurna. Dunia ini tempat penderitaan, tetesan air mata, banyak kesulitan. Yang tempat senang itu di sorga. Jadi bersabarlah engkau, bersukacitalah apapun yang sedang kau alami, sebab Tuhan Yesus akan datang menjemputmu, membawa engkau masuk dalam kerajaan surga. Maka tetaplah bersukacita. Yang berikutnya, kenapa kita bersukacita, hidup dalam bersukacita? Yesus pasti menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Sekali lagi, Yesus pasti menyertai kita sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ada orang tua bisa tinggalin anak. Ada anak berhasil bisa tinggalin orang tua. Ada hubungan suami istri bisa tinggalin pasangan. Tidak ada jaminan dari manusia. Tetapi Tuhan Yesus menjamin kita sampai kesudahan zaman, Dia menyertai kita. Maka bersukacita dong. Teman boleh meninggalkan. Atau maaf, orang tua meninggal, gak ada lagi sahabat. Ada Bapa di surga yang senantiasa menyertaimu siang dan malam. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia selalu menjagai kita. Di saat di jalan, dimanapun kita berada, Dia adalah Immanuel bagi kita. Elohim beserta kita selama kita hidup di dunia ini. Itu janji Dia, bukan kata saya, itu firman-Nya. Nah, apalagi yang buat kita bersukacita? Yang terakhir adalah Bapa di surga menjamin makan, minum, dan pakaian kita. Udah surga disediain, makan, minum, dan pakaian juga dijamin. Dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 34, jangan engkau khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Bapamu di surga menyediakan itu semua. Kalau burung di udara dipelihara, engkau lebih lagi daripada burung itu. Surga saja disiapin, apalagi makanan sehari-hari. Jadi sekali lagi bersukacitalah senantiasa. Hiduplah dalam sukacita. Jalani, mungkin engkau sedang sakit, mungkin yang sedang masalah. Engkau berkata, terima kasih Bapa. Aku mengalami ini hanya sementara di dunia. Dan ada satu tempat yang mulia, yang indah, yaitu di surga. Tadi katakan bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di surga. Jadi jangan sedih, jangan gelisah, jangan bimbang, tapi tetaplah bersukacita. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami bersyukur betapa luar biasa kasih-Mu bagi kami. Betapa luar biasa jaminan-Mu bagi kami. Engkau menghapus dosa kami. Engkau memberikan kami jaminan masuk surga, dan Engkau jemput kami masuk dalam kerajaan surga dan sediakan tempat bagi kami di surga. Dan Engkau juga menjamin makan, minum, dan pakaian kami. Kami sangat-sangat berharga di mata-Mu Bapa. Karena itu kami mau tetap bersuka cita di dalam hidup kami, menjalani hidup kami. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, kami bersyukur sebab ini hanya sementara, dan Engkau pasti jemput kami supaya di mana Engkau berada, kami pun berada. Terima kasih buat firman-Mu ini. Tanamkan dalam hati anak-anak-Mu, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan remaja, juga anak-anak. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Yahweh berkati.